Semuanya masih semangat malam hari ini, amin. Yesus, Yesus, adalah satu sukacita dan kegembiraan kita semua umat Tuhan, di mana di Sulawesi Utara bebas untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu satu kebahagiaan yang luar biasa bagi kita orang semua, amin. Oleh karena sebab itu setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan buat orang, mari orang bersyukur, mari orang tinggikan, orang muliakan Tuhan. Firman Tuhan bilang Mazmur 150 ayat yang ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan berkata, biarlah segala yang bernafas memuji siapa? Tuhan. Siapa namanya? Tuhan. Kita dipanggil, dipilih, diurapi, diutus untuk menjadi berkat. Haleluya. Oleh sebab itu kita akan menyanyikan pujian ini. Hati kita rindu terus untuk melayani Tuhan. Musik, haleluya. Sama-sama kita rindu. Hey. Amin. Boleh kita menyanyikan. Asik sama-sama.
Ayo Bapak Ibu warga masyarakat, ku sembah ku muliakan. Bunyikan, 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 bunyikan lagu musuh. Menari, 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 menari. Terimalah bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan beberapa nasihat firman Tuhan dan kesaksian, kita akan mendengarkan satu pujian dari seorang anak Tuhan yang memberi hidupnya untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Dia seorang anak yang muda, yang masih belia, yang dalam rencana Tuhan, Tuhan akan terus memakai dia. Dan luar biasa, makanya anak-anak muda yang ada di Ranan Lama, beri hidupmu untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan tidak memandang latar belakang kita seperti apa, tapi Tuhan melihat setiap hati dan kerinduan saudara untuk melayani dan mengasihi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus.
terjadi. Ketika Yesus hadir, sesuatu akan dinyatakan. 2000 tahun yang lalu ketika dia berjumpa orang yang buta melihat. Ketika dia berjumpa orang yang lumpuh berjalan. Ketika dia berjumpa orang yang sakit sembuh. Ketika dia berjumpa orang yang terikat dilepaskan. Maka ketika dia berjumpa orang yang mati dibangkitkan. Yang mati dibangkitkan. Gereja Tuhan yang mati rohani dibangkitkan lagi. Dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan. Sebab Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus yang hidup, luar biasa, dahsyat dan ajaib. Dia tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah, kasihnya tidak pernah berubah, rencananya tidak pernah berubah. Dia hadir di tempat ini, memulihkan gereja Tuhan, membebaskan tawanan, melepaskan yang terikat, memberitahukan tahun kebebasan, tahun kelepasan, tahun rahmat. Yesus dahsyat, luar biasa, ada di sini, hadir di desa ini. Dimanapun suara ini terdengar, biar yang mendengar dapat diubah dan dipulihkan oleh Tuhan. Namamu yang ditinggikan, nama Yesus Kristus yang diagungkan, kerajaanmu yang ditegakkan, kerajaan setan dihancurkan, kerajaan surga bicara kebenaran, bicara kuasa, kemenangan dan kelepasan yang dari Tuhan. Karena itu kami bersyukur ada di negeri ini. Desa Anan Lama dalam lawatanmu. Desa Anan Lama dalam lawatanmu. Desa Anan Lama adalah target surga. Supaya daerah ini diubah, dipulihkan umatnya, betul-betul menjadi umat yang kokoh, yang kuat, yang tidak mudah goyah. Terpuji nama Tuhan. Demi nama Yesus kami terus mau mendengar suaramu. Suara akhir zaman, kebenaran yang memerdekakan. Sama-sama bilang haleluya. Sama-sama bilang haleluya. Kita tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Bilang amin. Shalom. Malam ini saya percaya kita ada di sini, kok boleh berkumpul bersama di sini, ya. Tempat yang bebas seperti ini, terbuka seperti ini, saya sudah boleh ada bersama-sama mendengarkan berita dari surga. Dan saudara tahu, saya sudah dikatakan tadi bahwa kami ada di sini bukan menyampaikan tentang dogma-dogma, aturan-aturan gereja, bukan menyampaikan meninggikan nama yayasan, nama gereja, karena memang kami semua interdenominasi gereja. Tetapi hari ini kami ada di sini dalam serangkaian misi surga, misi penginjilan jalanan di masa pandemi COVID-19. Maksudnya justru karena munculnya corona di akhir zaman ini, maka Tuhan membawa kami untuk bergerak dalam penginjilan jalanan. Misi utamanya adalah agar senantiasa umat Tuhan mengetahui, mengerti bahwa keadaan yang terjadi di akhir zaman ini memang Tuhan izinkan terjadi kegoncangan di mana-mana. Tuhan izinkan terjadi penyakit sampar di mana-mana. Tuhan izinkan terjadi masa sukar terjadi di mana-mana. Bahkan Alkitab yang terjadi di mana akan muncul nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, penyesatan di mana-mana. Hagai pasal 2 ayat 78, Tuhan goncangkan darat, laut dan udara, semua akan digoncangkan Tuhan. Tetapi waktu ini tergoncang, Alkitab bilang rumah Tuhan akan penuh kemegahan. Artinya Tuhan mempersiapkan rumah Tuhan, jemaat Tuhan, jemaat yang kokoh, yang alam maut tidak bisa menghampiri. Karena itu kita percaya waktu misi surga ini dijalankan, intinya adalah Tuhan mau supaya kita semua kembali mengerti, memahami kita masih punya Yesus, masih punya Tuhan yang hebat dan luar biasa, yang sanggup dan berkuasa memberi jawaban, memberi kepastian kepada kita semua. Katakan sama-sama haleluya. Karena itu saya mau beritahu saudara, hari ini Tuhan cuma mau kita menangkap firman Tuhan, menangkap isi hati Tuhan. Kami cuma alat-alatnya Tuhan. Kami dari orang-orang maling buku, orang-orang yang tidak punya pengharapan, dari mantan-mantan preman, mantan napi, kehidupan yang tidak punya tujuan. Saya menjadi mantan preman lama, tahun 90 ke bawah, saudara tahu, itu sudah lama sekali ya. 1992 sampai 97, karena saya bertobat tahun 97. Tapi sebelumnya saya mantan preman, punya kebiasaan memimpin geng, pimpin pasukan, masuk di tambang-tambang, di Manado, masuk di lorong-lorong memimpin geng untuk bikin tawuran. Itu dulu. Tapi Tuhan mengubah saya untuk jadi alatnya Tuhan, untuk
semua. Keadaan yang terjadi, pandemi COVID-19 membuat banyak umat mengalami tekanan, ketakutan, kegoncangan. Tapi waktu kita dengar firman Tuhan, Tuhan mau ingatkan kita semua, kita masih punya kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang memulihkan keadaanmu. Karena itu kita butuh kebenaran di akhir zaman. Kita butuh firman Tuhan. Firman itu menjadi kekuatan kita, membuat kita bisa berdiri kokoh. Karena firman itu kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Katakan sama-sama haleluya. Karena kita adalah warga surga. Warga surga berarti engkau harus diam dalam kerajaannya, kerajaan surga. Nah karena itu Alkitab katakan, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sebab kerajaan surga bukan bicara perkataan tapi kuasa. Sebab kerajaan surga bukan bicara makanan minuman, tapi soal kebenaran, soal damai dan sukacita. Tolong baca Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17. Firman Tuhan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Alkitab bilang kerajaan surga bukan bicara perkataan. Kerajaan surga bukan bicara makanan minuman, itu bicara keadaan yang terjadi. Kerajaan surga itu Tuhan bilang begini, saudara tahu, kekristenan sekarang sedang terseret dengan kehidupan yang berpusat kepada makanan dan minuman. Apa arti makanan minuman di sini? Arti makanan minuman itu adalah berpusat pada kebutuhanmu, pada keadaanmu. Nah iblis coba menyeret kita berpusat pada keadaan kita, berpusat pada keadaan dunia. Iblis coba menyeret kita untuk berpusat kepada situasi dan keadaan sekarang. Waktu kita mulai berpusat pada situasi dan keadaan sekarang, maka kita mulai tergoncang. Waktu menghadapi keadaan dunia yang penuh kesukaran, penuh misteri, maka kehidupan manusia mulai berpusat pada keadaan itu. Dan waktu kita berpusat pada keadaan itu atau keadaan sekarang itu bukan baik, tapi sedang bergoncang, sedang digoncangkan. Waktu sedang terjadi seperti ini, maka manusia akan banyak memiliki perubahan. Coba tolong baca dulu ayatnya, 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Jadi begini saudara tahu, waktu keadaan dunia sedang bergoncang, iblis mempengaruhi kita untuk masuk dalam kegoncangan itu, sehingga kita lupa kita ini warga surga sudah bergeser, sudah berpindah. Sesungguhnya kita mempunyai status yang benar. Status kita adalah warga surga ditebus dengan darah yang sangat mahal. Tapi waktu keadaan dunia bergoncang, kita iblis bawa terseret mengikuti kegoncangan dunia. Kenapa? Karena kita berfokus pada keadaan, pada kesukaran, pada masalah. Itu cara kerja setan. Waktu berpusat pada masalah persoalan, jiwa kita mulai goncang. Waktu jiwa mulai goncang, kita mulai mengalami tekanan. Tekanan itu membuat jiwa goncang dan akibatnya imun turun, dan setelah imun turun mulai hidup dalam keadaan yang lemah, letih, lesu, banyak yang sakit. Kenapa? Karena kita mulai keluar dari kerajaannya. 2 Timotius 3 yang pertama. Firman Tuhan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Terus. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Alkitab bilang begini, saudara tahu ya, kerajaan surga itu bukan bicara makanan minuman, tapi soal kebenaran. 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, kerajaan surga bukan bicara perkataan tapi kuasa. Dengar baik-baik, akhir zaman kekristenan sedang terseret pada kerajaan yang lain. Apa itu kerajaan yang lain? Sudah pasti cuma ada 2 kerajaan. Cuma ada 2 kerajaan. Kerajaan yang bergoncang, yang di dalamnya di bawah politik, di bawah kekuatan politik setan.
Kerajaan yang bergoncang itu adalah kerajaan yang di dalamnya didalangi oleh kuasa si setan yang masuk di sana mempengaruhi umat Tuhan, menyeret hidup kita, dan akhirnya kita terseret terpikat dengan tipuan daripada setan. Itu kerajaan yang bergoncang. Kerajaan itu kedua. Yang pertama adalah kerajaan surga. Kerajaan surga adalah kerajaan satu-satunya yang tidak akan tergoncangkan. Kenapa? Karena kerajaan surga itu bicara kebenaran, bicara damai, bicara sukacita, bicara kuasa. Nah, Alkitab bilang waktu engkau menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau berbalik, bertobat, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memiliki meterai atau tanda darah, air dan roh, maka saat itu engkau telah menjadi warga surga. Saat itu engkau telah menjadi warga surga. Efesus pasal 2 ayat 19. Bacanya. Efesus 2. Firman Tuhan, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan Demikianlah pendatang, kamu bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang tetapi kudus kamu telah menjadi kawan sewarga dari orang kudus, dan anggota-anggota kamu surga. telah menjadi anggota atau warga surga. Bagaimana kita bisa tahu engkau sudah jadi warga surga? Warga surga itu adalah dimulai dari pemeteraian tanda milik kepunyaan daripada Allah. Alkitab bilang 2 Timotius 2:19 berkata, sesungguhnya meterai yang teguh itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Yang dikenal oleh Tuhan adalah mereka yang punya tanda atau meterai tanda darah, air dan roh. Jadi waktu kita sudah punya tanda darah, air dan roh, Alkitab bilang berarti engkau bukan lagi ada pada kerajaan yang bergoncang, tapi sudah menjadi warga surga yang tinggal dalam kerajaan surga. Saya sedang berbicara tentang kebenaran yang sesungguhnya sebagai warga surga yang jadi umat Tuhan, warga surga. Kenapa? Karena waktu engkau sudah jadi warga surga, Tuhan ingatkan kita semua, waktu engkau jadi warga surga, jangan bergeser, tetap ada di dalam kerajaan ini. Lakukan kebenaran, miliki prinsip-prinsip surga, miliki pola-pola pikir surga, karena engkau warga surga. Nah, setan bikin kita bergeser, dunia akhir zaman bergoncang. 2 Timotius 3 menjelaskan banyak umat Tuhan berubah sifatnya, berubah sifat manusia oleh karena terbawa arus dunia, kekuatan akhir zaman. Tetapi malam ini atau saat ini ketika firman disampaikan, Tuhan mau kita kembali berdiri kokoh, miliki tanda meterai. Engkau warga surga, milik kepunyaan daripada Allah. Berarti engkau berhak menjadi warga surga, berhak mewarisi seluruh kekayaan surga. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Sebab itu saya mau beritahu saudara tahu, hari-hari ini kekristenan sedang tergeser, sedang keluar jalur. Setan sedang membawa kita ikut jalur duniawi, ikut kekuatan arus duniawi di bawah kuasa si jahat. Tapi Tuhan mau kita kembali berdiri kokoh, miliki status yang benar. Bilang kiri kanan, engkau bukan orang asing lagi. Bilang kiri kanan, engkau bukan orang asing lagi. Engkau bukan warga, engkau bukan orang asing lagi. Tetapi bilang kiri kanan, tetapi engkau telah menjadi warga surga, milik kepunyaan daripada Allah. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kalau saudara tahu pertanyaannya, bagaimana supaya engkau tetap menjadi warga surga, tidak mudah goyah, tidak mudah terbawa arus? Bagaimana supaya engkau warga surga yang tetap kokoh menghadapi pandemi COVID-19, menghadapi keadaan dunia bergoncang, menghadapi masa sukar? Bagaimana supaya tetap engkau berdiri kokoh? Caranya adalah warga surga, engkau harus naik ke gunung Tuhan, ke bukit Sion. Di sana engkau akan lihat puncak keindahan Tuhan tampil bersinar setiap hari. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari buka firman Tuhan Yoel pasal 3. Yoel pasal 3 ayat 13 sampai 17. Buka ayatnya. Yoel pasal 3. Mulai. Firman Tuhan, Yoel pasal 3 ayat 13.
Ayunkanlah sabit, ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuanya. sebab sudah matang tuayan. Marilah, Marilah, iriklah, iriklah, sebab sudah penuh sebab sudah penuh tempat-tempat pemerasan dan limpahan. pemerasan. Terus, Sebab banyak kejahatan sebab mereka. banyak kejahatan mereka. Banyak orang di lembah Banyak penentuan. orang di lembah penentuan. Ya, sudah Ya. dekat hari Tuhan. Sudah dekat hari Tuhan. Terus, Matahari dan bulan menjadi gelap, terus dan bintang-bintang menghilang cahayanya. Tuhan mengaum dari Sion, Tuhan mengaum dari Sion, dari Yerusalem, dari Yerusalem, mendengarkan suaranya, memperdengarkan suaranya. dan langit dan bumi bergoncang. Terus, Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi tetapi umatnya Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. dan benteng bagi orang Benteng Israel. bagi orang Israel. Dengar baik-baik. Alkitab bilang begini, ayunkanlah sabit sebab sudah waktu tuayan telah terjadi. Di hari-hari terakhir di masa pandemi COVID-19, saya mau beritahu, ketika Tuhan izinkan corona masuk, ada banyak orang mulai cari Tuhan, mulai takut Tuhan. Ini tandanya berarti saatnya penuaian terjadi. Karena itu ada pengizinan di mana-mana supaya Tuhan memberitahukan kepada kita semua, tidak ada cara lain untuk Anda luput dari kegoncangan, dari masa sukar, dari masalah persoalan selain kita datang pada Tuhan, datang pada Yesus Kristus Tuhan, naik ke gunung Tuhan, naik ke Sion, sebab di Sion itulah Tuhan akan tampil bersinar atasmu. Katakan sama-sama haleluya. Mazmur 50 ayat yang kelima, ayat yang kedua. Cepat-cepat baca. Jadi hari ini Tuhan sedang mengingatkan kita semua, tetaplah memiliki status yang benar, yaitu warga surga. Bagaimana supaya tetap engkau kokoh berdiri jadi warga surga? Tuhan bilang engkau harus naik terus ke Bukit Sion. Engkau harus ada di gunung Tuhan setiap hari. Jangan turun di lembah dan di lembah kekelaman. Naik ke Bukit Sion. Karena dari bukit itu, dari puncak itu, engkau akan lihat Tuhan tampil bersinar setiap hari, menyatakan kasih-Nya, menyatakan kuasa-Nya kepada kita. Katakan haleluya. Haleluya. Mazmur 50 ayat yang kedua. Firman Tuhan, dari Sion puncak keindahan. Sebab kita bilang dari Sion puncak keindahan, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Ulangi baca. Dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Alkitab bilang karena dari Sion itulah, dari puncak itulah Alkitab bilang Tuhan tampil bersinar, menyatakan kuasa-Nya, menyatakan kehendak-Nya buat kita. Karena Dia tahu, Dia mau umat kepunyaannya tetap berdiri kokoh, tetap kuat dan bertindak. Katakan sama-sama haleluya. Yesaya 28 ayat 16. Baca dulu ayat-ayat ini. Nanti saya akan jelaskan apa yang Tuhan mau buat kita. Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28. Firman Tuhan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Yesaya 28 ayat 16. Yesaya 28 ayat 16. Firman Tuhan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Aku meletakkan sebagai dasar di Sion. Terus Batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Alkitab bilang sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Dikatakan batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal. Alkitab bilang begini saudara, ya, di akhir zaman semua kita akan menghadapi keadaan dunia yang penuh kegoncangan. Semua kita akan menghadapi keadaan dunia yang penuh misteri. Semua kita akan menghadapi keadaan dunia yang akan terjadi masa-masa sukar. Semua umat Tuhan akan dijadikan Tuhan. Kita akan menghadapi keadaan dunia yang akan disucikan, dimurnikan. Alkitab bilang Tuhan akan datang. Daniel 12 ayat 10 berkata, gereja akan disucikan, dimurnikan dan diuji oleh Tuhan. Semua kita akan menghadapi keadaan dunia. 1 Yohanes 2 ayat 18 akan datang dan akan muncul. Banyak sudah muncul antikris di akhir zaman. Semua kita akan diizinkan Tuhan akan menghadapi keadaan dunia. 1 Yohanes 5:19 berada di bawah kuasa si jahat. Semua umat Tuhan akan Tuhan izinkan menghadapi keadaan dunia. Dan dia hanya pasal 2 ayat 78. Gereja akan
mari kita semua ambil keputusan untuk berfokus naik ke gunung Tuhan. Amin. Bilang sama-sama naik ke Bukit Sion. Naik ke bukit Sion. Mari kita sama-sama berfokus untuk naik ke gunung Tuhan, ke Bukit Sion. Sebab kalau kita sudah ada di Bukit Sion, di puncak itu, maka Alkitab katakan engkau akan sulit didatangi oleh para musuh. Seperti Alkitab katakan engkau akan seperti burung Raja Wali yang punya keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan burung Raja Wali adalah dia suka buat sarang di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu bicara kehidupan yang ada pada dimensi di mana Tuhan mau Anda hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya, hidup dalam kekudusan yang sesungguhnya. Itu yang Tuhan mau. Di Bukit Sion itu adalah gereja Tuhan. Saatnya harus betul-betul berfokus kepada Yesus, sumber kebenaran, sumber jawaban, sumber kepastian. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, saya mau beritahu bagaimana rahasianya supaya Anda bisa ada di Bukit Sion. Ibrani 12 ayat 1 buka. Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat 1. Firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke, dengar baik-baik ayatnya saudara. Ya, dengar baik-baik. Karena kita mempunyai banyak saksi yang bagaikan awan yang mengelilingi kita. Alkitab bilang begini, marilah waktu Anda mau mencapai gunung atau puncak itu, Tuhan bilang apa? Tanggalkan semua beban-beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di akhir zaman, saudara tahu, banyak sekali beban-beban yang ada pada kita. Yang ada pada kita, itu namanya kuk perambaan. Beban-beban apakah itu? Beban-beban pergumulan rumah tangga. Seperti apakah itu? Seperti banyak suami istri hari-hari ini, banyak suami istri hari-hari ini kelihatan berbahagia. Padahal sebetulnya baik suami maupun istri sama-sama sudah menyimpan beban, menyimpan kuk. Ada kadang-kadang kata-kata suami yang kasar, kata-kata istri yang kasar itu sudah disimpan oleh suami atau istri. Itu jadi beban. Ada kuk perambaan yang banyak disimpan oleh umat Tuhan. Kepahitan itu kuk perambaan. Menyimpan dendam kuk perambaan. Kehidupan kita yang punya beban-beban masalah persoalan, itu adalah kuk perambaan yang membuat kita sulit naik ke gunung Tuhan. Banyak rumah tangga hari-hari ini menyimpan sesuatu. Suami istri, anak orang tua, anak mantu, papa mantu. Ini semua beban-beban. Anak-anak muda, banyak daripada hidup anak muda, kita tidak pernah sadar banyak kita. Banyak kecewa karena orang tua, kecewa karena pacar. Itu membuat kita memiliki beban atau kuk perambaan. Saya mau beritahu, makanya Yesus berkata, kuk yang ada padamu terlepas waktu Yesus mati dan bangkit dari kayu salib. Waktu dia bangkit, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih dan sumber berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Semua beban-beban yang ada padamu, kuku perambaan kepadamu, hari ini dia angkat oleh Tuhan. Dia bebaskan hidupmu, dia lepaskan engkau, dia pulihkan keadaanmu. Karena hari ini engkau harus lepaskan beban-beban itu, tanggalkan beban-beban itu, naik ke Bukit Sion, ke gunung Tuhan yang penuh sukacita, yang penuh kemenangan di sana. Katakan sama-sama haleluya. Beban-beban itu yang ada pada kita, yang masih tersimpan. Beban-beban apakah itu? Penyembahan berhala, kepercayaan kepada nenek moyang. Beban-beban itu semua ada pada kita. Ikatan-ikatan yang ada pada kita, semua itu kita tidak pernah sadar. Itu jadi beban atau kuk perambaan buat kita. Sudah tahu, saya banyak kali diundang orang itu untuk berdoa. Dan saudara tahu, saya berdoa, diundang orang untuk berdoa, bukan berdoa untuk orang sakit supaya sembuh. Bahkan ada beberapa yang minta didoakan untuk yang mau didoakan ini supaya mati, saudara tahu. Kenapa? Karena ada pernah saya doakan di salah satu daerah, orang tua mereka, saudara tahu, itu sudah 2 minggu. 2 minggu tidak bisa bergerak, tidak bisa bergerak-gerak lagi, tapi masih bernafas, tidak makan, tidak minum. Mata sudah tertutup, tapi nafas masih ada. Waktu mereka minta saya doakan, maaf, saudara tahu, mereka bilang, Pak Pendeta minta maaf,
kami minta doakan bukan sembuh lagi orang tua mereka ini, tetapi minta supaya Tuhan beracara dengan orang tua kami ini, karena sudah bukan 2 minggu, sudah 3 minggu tidak makan tidak minum, mata sudah tertutup, masih bernafas, dan sudah banyak cara mereka lakukan untuk membuat orang tua mereka opa ini bisa. Tuhan panggil, saudara tahu, saya panggil keluarga mereka, orang anak-anak semua dipanggil bergandengan tangan, dan saya bilang begini, mari kita akan berdoa mendoakan buat orang tua opa, orang tua kita. Saudara, baru saya bawa dalam doa, saya doakan begini, Bapa di surga, dalam nama Yesus, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga, Tuhan berfirman begini, jangan kamu makan buah yang di tengah-tengah taman itu, kalau kamu makan kamu akan mati. Pada waktu manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan, Kejadian pasal 3 ayat yang ketiga, maka apa yang terjadi? Kejadian pasal 3 ayat 17-19, Tuhan berfirman, karena engkau telah memakan dari buah yang kularang itu, kata Tuhan, maka terkutuklah tanah yang kau kerjakan, engkau akan bersusah payah mencari rezekimu sampai engkau kembali menjadi debu, engkau kena kutuk hukum, engkau hidup dalam kutuk hukuman dan penderitaan. Jadi saya doakan begini, Bapa surgawi, waktu manusia jatuh dalam dosa, ada 4 kematian terjadi pada manusia, dan manusia sudah punya 3 dosa. 4 kematian itu, yang pertama, Kejadian 3 ayat 17-19 berkata, manusia sudah punya kematian jasmani. Kematian jasmani, manusia sudah kena kutuk hukuman karena dosa, manusia harus mati kembali menjadi debu. Kematian kedua, Roma 3 ayat 12 berkata, sebab semua manusia tidak ada yang benar, semua telah menyeleweng di hadapan Tuhan, telah berbuat dosa, sudah punya kematian moral. Kematian moral itu adalah manusia sudah punya tabiat dosa, moral sudah hancur, karena itu manusia harus berbuat dosa. Manusia sudah punya kematian kedua, kematian moral. Kematian ketiga, Roma 3 ayat 23, sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sudah mengalami kematian rohani. Kematian rohani artinya manusia putus hubungan dengan surga, tidak terkoneksi lagi. Kematian rohani artinya manusia tidak terhubung dengan surga. Kematian keempat, Wahyu 21 ayat 8 berkata, Wahyu 21 ayat 8, tolong dibaca. Ini kematian yang keempat, manusia waktu waktu manusia jatuh dalam dosa, ada 4 kematian ini terjadi pada manusia. Wahyu 21 ayat 8. Firman Tuhan, tetapi orang-orang penakut, Tetapi penakut, orang-orang yang tidak tidak percaya, percaya, orang-orang yang keji, orang keji, orang-orang orang pembunuh, pembunuh, orang-orang sundal, orang sundal, tukang-tukang sihir, tukang sihir, penyembah berhala, penyembah berhala, semua pendusta, semua pendusta, mereka akan mereka mendapat bagian mereka di dalam lautan yang mereka menyala. mendapat bagian mereka lautan yang menyala-nyala dan api dan belerang. Inilah kematian yang Inilah kedua. kematian kedua. Artinya 4 kematian terjadi, kematian jasmani, kematian moral, kematian rohani, kematian kekal. Itu sudah ada pada manusia, dan ada 3 dosa terjadi pada manusia. Dosa pertama Mazmur 51 ayat 7 berkata, sejak dari kandungan kita sudah dikandung oleh dosa. Dosa ini namanya dosa Adam dan Hawa. Keluaran 20 ayat 1-5, Alkitab bilang ada dosa keturunan ada pada manusia. Dosa ketiga, Yakobus 1 ayat 12-15, dosa pribadi. 3 dosa ini ada pada manusia, 4 kematian ada pada manusia. Alkitab bilang Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang membebaskan umat Tuhan dari 4 kematian, melepaskan kita, mengampuni kita dari 3 dosa. Dan saya bilang, jika ibu atau bapak ini ada 4 kematian, 3 dosa, Roma 8:1-2 berkata, dalam Yesus ada kemerdekaan, dalam Yesus ada kebebasan, ada keselamatan, ada kelepasan. Waktu saya berdoa dalam nama Yesus, diputuskan dari 4 kematian, 3 dosa di dalam nama Yesus. Hari ini terjadi mentah dari surga, maka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, demikianlah kami percaya Bapa ini saat ini sudah di dalam rencanamu. Demi nama Yesus kami berdoa. Habis saya berdoa, sudah tahu apa yang terjadi. Saya baru keluar, habis doa baru amin. Saya keluar dari kamar, belum keluar dari kamar, itu keluarga sobat Arya, puji Tuhan, somati. Itu namanya sudah lepas dari 4 kematian, 3 dosa, kutuk dipatahkan. Setelah habis doa, bapak ini langsung pulang ke rumah bapak, langsung meninggal. Kenapa? Karena ada kuk perambahan yang ada pada orang ini. Kekristenan kita tidak pernah sadar, kita punya kuk perambahan, kita punya beban akhir zaman. Saya mau beritahu dalam nama Yesus,
diselesaikan di atas kayu salib. Di atas kayu salib Tuhan yang berkata, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Kutuk diubah jadi berkat, ratapan jadi tari-tarian, kematian kekal jadi hidup kekal. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Karena itu saya mau beritahu, naik ke Bukit Sion, caranya tanggalkan beban dan dosa. Apa arti dosa? Dosa itu artinya melenceng dari sasaran. Dosa itu melenceng dari sasaran. Mungkin Anda bilang, pendeta, orang berzina berdosa, orang membunuh berdosa. Apa pendeta, orang mencuri berdosa? Dengar baik-baik. Waktu Anda sudah berniat melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, terus Anda urungkan niatmu, itu dosa. Dosa melenceng dari sasaran. Waktu Anda sudah berniat pegang Alkitab untuk pergi ke gereja, tiba-tiba Anda dipanggil orang berbicara, mungkin jamnya belum tepat. Sementara berbicara Anda sudah, mungkin Roh Kudus mengingatkan saudara, ibadah sudah memulai. Tapi setan berbicara, tunggu sedikit lagi. Akhirnya Anda tidak beribadah. Anda sudah melenceng. Waktu Anda sudah berniat berdoa, tapi tiba-tiba Anda urungkan niatmu, Anda melenceng. Dosa dimulai dari apa? Dari keinginan kita buai. Waktu kita buai jadi dosa. Jadi saya mau beritahu hari ini, ada banyak beban dan dosa begitu merintangi kita. Hari ini lepaskan semua itu, bebaskan itu. Maka Alkitab bilang, engkau akan naik ke gunung Tuhan. Di sana Anda berjumpa kuasa, kemuliaan, kedahsyatan, keajaiban raja di atas raja. Katakan sama-sama haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Karena itu saya mau beritahu hari ini, ke gunung Tuhan engkau akan menyaksikan perbuatan tangan yang besar. Karena itu caranya adalah, mulai hari ini jangan ada padamu beban dan dosa. Tanggalkan semua itu. Bebaslah ketat kita dalam Tuhan. Dengar baik-baik, kekristenan akhir zaman terlalu banyak beban yang kita pikul. Lepaskan semua itu. Bebaskan roh kita. Karena kita punya Yesus. Mau kita merdeka dan bebas. Kita harus jadi umat Tuhan yang bebas, menikmati kasih karunia, anugerah yang luar biasa. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara tahu positifnya muncul COVID-19 atau Corona itu kenapa? Karena akhir zaman ada banyak interdenominasi gereja tidak bebas lagi ketika mereka ikut Tuhan. Kenapa tidak bebas? Terlalu banyak aturan. Terlalu banyak aturan gereja. Pemimpin ciptakan dogma, aturan yang mengikat gereja Tuhan, sehingga mereka tidak bisa bebas. Tidak bisa bebas bersekutu, tidak bisa bebas beribadah. Kenapa? Terlalu banyak aturan yang ada. Aturan yang ditanamkan oleh pemimpin gereja akhir zaman mengkerdilkan iman orang Kristen, membuat mereka tidak bisa bebas bersekutu, tidak bisa bebas beribadah. Saya mau beritahu, ketika Tuhan izinkan Corona masuk, apa yang terjadi? Semua tembok-tembok, aturan-aturan yang dibangun oleh hikmat manusia dihancurkan sekarang, dipatahkan. Tuhan mau kita bebas beribadah bersekutu dengan Tuhan. Dia mau kita jadi umat Tuhan yang langsung berjumpa Yesus. Di jalan pun seperti ini, Anda bisa berjumpa Tuhan. Katakan haleluya. Kami ada di sini tidak pakai dasi, tidak mempersiapkan kursi. Di got pun tidak bisa duduk dengan firman Tuhan. Tuhan yang kita sembah mau kita dekat dengan Dia. Jangan dihalangi oleh banyak beban, banyak persoalan, pergumulan. Itu membuat kita jauh dengan Tuhan. Hari ini kita harus dekat dengan Tuhan. Tanggalkan beban dan dosa. Hiduplah dalam kemerdekaan yang sesungguhnya. Di dalam Yesus ada kemenangan, ada kebebasan, ada kepastian. Katakan haleluya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Teruskan ayatnya, Ibrani 12. Tanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan terus Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Terus? Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan tekun. Hidupmu adalah pertandingan, hidupmu adalah perjuangan, hidupmu adalah peperangan. Berlomba dengan tekun. Terus Marilah
mengikuti aturan-aturan pertandingan. Kita mengikuti aturan surga. Kita harus punya pola hidup, pola pikir, pola hidup surga. Harus punya prinsip hidup, prinsip surga. Itu membuat Anda bisa menang dalam pertandingan, mencapai tujuan. Katakan haleluya. Berfokus kepada kebenaran. Yesus adalah Tuhan, kebenaran kita. Dan jangan bergeser. Saya tutup dengan Kolose 2 ayat 6 dan 7. Jadi caranya tanggalkan beban-beban. Fokus tertuju pada sumber yang benar. Yesus Tuhan segala-galanya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu Fokus seperti dalam Dia. Yesus. Karena kamu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, telah jadi warga surga untuk ada di Bukit Sion. Dengarkan baik-baik, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Yesus. Bilang kiri kanan, tetap dalam Yesus. Dalam Yesus. Dunia boleh bergoncang, orang lain boleh mengecewakan, orang tua boleh mengecewakan, pacar boleh mengecewakan, teman boleh mengecewakan, tetapi tetap dalam Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Dia tetap tidak pernah mengecewakan engkau. Katakan haleluya. Haleluya. Tetap di dalam Yesus, tetap berdiri kokoh, tetap punya prinsip surga, tetap ikut Yesus sungguh-sungguh. Katakan haleluya. Haleluya. Ada cerita di mana waktu Yesus sedang berbicara, banyak yang datang pada dia, termasuk orang Farisi, ahli Taurat, dan para murid-murid. Dan mereka berkata begini, Tuhan, aku akan ikut engkau kemanapun kau pergi. Ada satu murid, dia datang pada Yesus dan berkata begini, Tuhan, aku akan ikut engkau, tetapi izinkan aku menguburkan orang mati. Tuhan Yesus berkata begini, biarlah orang mati kubur orang mati, ikutlah aku. Di akhir zaman ada dua model kekristenan. Yang pertama model ikut Yesus, kedua adalah kubur orang mati. Pertanyaannya adalah, siapa itu orang yang ikut Yesus? Siapa itu orang yang kubur orang mati? Atau pola hidup kubur orang mati seperti apa? Pola hidup ikut Yesus seperti apa? Pola hidup ikut Yesus tetap di dalam Yesus, tetap menyenangkan hati Tuhan, jangan mengecewakan Yesus. Pola hidup ikut Yesus, pikul salib, sangkan diri, ikut Yesus, bayar harga. Ikut Yesus berarti tidak mempedulikan kehidupanmu sendiri, tetapi Anda mau menyenangkan hati Tuhan. Ikut Yesus menyenangkan hati Tuhan. Beri tepuk tangan di beri begitu. Pola ikut Yesus adalah jangan pernah mengeluh ada dalam hidupmu. Ikut Yesus seperti apa? Tetap berdiri kokoh, percaya kepada Yesus. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dalam keadaan apapun jangan pernah goyah, tetap dalam Dia, berdiri kokoh, berakar dalam Yesus, bertumbuh, dibangun di atas dasar yang benar, dan mengucap syukur. Itu ikut Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Sedangkan pola kubur orang mati adalah memikirkan keadaan, memikirkan perasaannya, memikirkan kehidupannya, dan akhirnya dia terjebak dengan dimensi jiwa yang penuh kegoncangan. Kubur orang mati adalah dia tahu Tuhan Yesus itu sumber segala-galanya. Kenapa dia harus memikirkan bagi orang lain? Kubur orang mati dulu Tuhan. Tuhan bilang, ikut Pak kita lebih tahu hidupmu, kita lebih tahu menghadapi kehidupan, menghadapi pergumulan. Tuhan lebih tahu. Mari ikut Yesus sungguh-sungguh. Katakan haleluya. Haleluya. Saya mau beritahu, saudara tahu, kita kadang-kadang sudah pegang Alkitab, sudah berdoa, Bapa Surgawi, tuntunlah hambamu pergi ke gereja hari Minggu ini. Berarti kita sedang melakukan firman Tuhan, ikut Yesus. Waktu sudah berdoa begini, sudah siap mau pergi ke gereja, telepon berbunyi. Halo, siapa ini? Oh ini. Oh iya, kenapa? Ini hari ibadah jam 9 pagi, saudara tahu. Ibadah jam 9 pagi. Waktu Anda bersiap sudah setengah 9. Sudah mau ke gereja. Telepon berbunyi, Anda dipanggil dalam pertemuan. Terus dia bilang begini, tapi masih ada ibadah jam 9. Oh, kalau nggak ada ibadah habis, nggak ada jatah. Sedangkan hari ini jam 9 pagi akan ada penerimaan. Nggak ada bagian mungkin ini barangkali. Oh, hari jam 9 pagi akan terima. Terima apa? Cuma Tuhan yang tahu. Sekarang banyak orang terima doi. Dari mana? Cuma Tuhan yang tahu. Doi dari Kolose atau dari mana? Silakan. Cuma Tuhan yang tahu. Sekarang banyak orang itu nomor 2 kan Tuhan cuma
jual cuma karena orang bayar supaya ikut partai A, partai B, ikut calon A, calon B. Saya ada di sini bukan menyampaikan orasi salah satu partai. Kami ada di sini menyampaikan orasi partai kerajaan surga, kerajaan yang tidak pernah bergoncang. Kami ini ada di sini tidak menyampaikan orasi politik, tetapi menyampaikan orasi surga supaya tetap ikut Yesus. Jangan jual kemurnian, ikut Yesus untuk selama-lamanya. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Jangan cuma karena uang 50.000, 10.000, 100.000 maka kita mulai bertengkar. Orang tua, anak, suami, istri itu sudah sampai mau bercerai cuma karena yang A ikut partai A, yang B partai B. Sama beritahu, ikutlah kerajaan surga, ikutlah Yesus sungguh-sungguh. Engkau akan punya kebenaran yang membuat Anda punya damai dan sukacita. Beri tepuk tangan ibu dia begitu. Haleluya. Amin. Apalagi sekarang sedang berada pada suasana suhu politik yang panas. Saudara tahu, maaf, orang kadang-kadang mau pakai baju serba salah. Mau pakai merah dong pikir banting, mau pakai kuning dong pikir beringin, mau pakai hijau dong pikir biapok. Ya, orang sebenarnya salah pakai. Nah hari ini tuh pakai banyak merah dong pikir tiap banting. Ya, sama beritahu saudara tahu hari-hari ini politik sekarang, pemimpin sekarang mulai berorasi, menyampaikan visi dan misi, silakan saja. Tetapi menurut kebenaran firman Tuhan, jangan jual iman saudara, jangan jual kemurnian saudara, kejujuran saudara, cuma karena hal-hal yang seperti itu. Mari berdiri kokoh, tetap dalam Yesus, ikut Yesus sungguh-sungguh, jangan kompromi. Maka engkau jadi umat Tuhan yang akan mengalami, melihat, merasakan kedahsyatan kehebatan Tuhan yang luar biasa. Katakan haleluya. Saudara tahu, mari kita berdoa sungguh-sungguh supaya bisa memilih mana pemimpin yang benar. Silakan, politik yang baik itu adalah punya hati nurani yang murni. Mari kita sama-sama mensukseskan pemilu. Jangan tidak yang memilih, semua memilih. Tapi waktu memilih, berdoa dulu saudara. Karena kita semua punya pilihan, kita warga surga punya hak untuk memilih. Tapi pilihanmu itu betul-betul harus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Katakan haleluya. Aku boleh mati, tapi Tuhan kita ada di sini. Berkuasa, memberi jawaban, memberi kepastian buat kita. Katakan sama-sama haleluya. Saya beritahu hari ini, warga surga, jemaat Tuhan yang ada di Landan Lama, perhatikan baik-baik, Tuhan hadir di sini, memberkati hidupmu, memulihkan keadaanmu. Tuhan menyertai hidupmu. Dia memberikan kelegaan atasmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Berjalanlah bersama Tuhan. Diberkatilah engkau semua. Angkat tangan di hadapan Tuhan. Maka dengar baik-baik. Waktu engkau mengangkat tangan, maka Tuhan turun tangan atasmu, memerdekakan engkau, memulihkan keadaanmu. Dia memberi damai atasmu, memberi sukacita atasmu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Tuhan memberkati warga masyarakat yang ada di Landan Lama. Diberkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pendeta, gembala, penatua samas, semua pelan-pelan khusus diberkati di negeri ini. Berkati mata pencerahan dari masyarakat di tempat ini, dan biarlah mereka tetap berjalan dalam kemenangan dan kepastian. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bilang sama-sama haleluya. Bilang sama-sama haleluya. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semuanya masih bersemangat malam hari ini. Coba semuanya saya akan tes kembali. Yesus. Landan Lama. Landan Lama. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Tuhan semua. Ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang semua. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus
Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. 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 Sekali lagi. Yesusku luar biasa. Ayo warga masyarakat umat Tuhan luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Semuanya. Amin. 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 Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, ada lagi. Haleluya, yang hidup. Haleluya, ada lagi. Rohku, rasakan kuasa Allah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Rasakan kuasa Allah turunlah. Pintu rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Sekali lagi sama-sama semua. Rasakan kuasa Allah. Kita merasakan kuasa Tuhan turun. Rasakan kuasa Allah hari ini. Turun di desa ini. Haleluya. Rahmatnya terbuka bagiku. Rasakan kuasa Allah. Sekarang saya sudah bebas. Karena saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Semuanya boleh tepuk tangan ke diri saya. Sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Amin. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil nama. Sekali lagi sama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya. Katakan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berikan tepuk tangan. Dalam suasana apapun kita tetap bersyukur, kita tetap sebab kita percaya langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Allah tetap akan bertumbuh dalam setiap kehidupan kita. Jadi orang percaya, orang Kristen yang tidak mudah menyerah, yang tidak mudah putus asa, yang tidak mudah terpengaruh dengan situasi, dengan kondisi apapun yang terjadi, tetap kita mau berkata, Yesuslah Tuhan, kekuatan, perlindungan, juru selamat dalam kehidupan kita semua. Tuhan malam hari ini sudah bisa angkat tangan, saudara. Kita semua percaya dan mengimani firman Tuhan berkata, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, tidak dapat dibatasi. Haleluya. Bapak Ibu warga masyarakat Raknan Lama yang dikasih diberkati Tuhan, dengarkan baik bahwa malam hari ini
yang bimbang, datang dengan pergumulan sakit penyakit, saudara percaya bahwa mujizat pasti terjadi, pasti akan terjadi. Katakan amin. Haleluya. Saudara beriman malam hari ini, kita akan nyanyikan bersama dengan singers Mengalirlah Kuasa Roh Kudus, dan kami akan berdoa dari tempat ini. Kami tidak akan menumpangkan tangan, tapi saudara beriman percaya Tuhan sendiri yang akan menjamah saudara. Saudara yang mengalami sakit tahunan, saudara yang mengalami tumor, saudara yang mengalami apapun itu malam hari, dengarkan baik, dalam suasana sukacita yang luar biasa, Tuhan kuasanya akan turun dan saudara akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari katakan sama-sama. Mengalirlah di tempat. Percaya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ada mujizat, masih ada kuasa bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, apapun persoalan, nyanyi terus sama-sama. Sambil saudara menyanyikan setiap saudara menikmati jamaah. Di bagian mana pun Anda merasa sakit, di bagian kepala, di bagian tubuh, di bagian tangan, di bagian kaki, keluar dari dalammu. Malam ini Tuhan menjamah. Malam ini kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Saudara tak perlu malu, saudara tak perlu lihat kiri lihat kanan. Siapa yang ada di depan di belakang saudara? Tapi Tuhan yang sementara menjamah hidupmu, yang sementara datang dan melawan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Turun menjadi bagian kita. Yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus. Terima kelegaan, terima pemulihan, terima damai, terima sukacita Tuhan. Mengalir dalam nama Yesus. Ada urapan Allah, ada urapan Roh Kudus, ada Tuhan di sini. Kuasanya bekerja, memulihkan, melepaskan, menyembuhkan, bahkan melawat umat-umat Tuhan yang ada di desa ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya sekalipun tempat ini dalam kegelapan Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu bersinar menyinari hati dan kepikiran kami. Tuhan mencelikan mata kami Tuhan, mata rohani kami dicelikan oleh Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau tetap baik bagi kami. Engkau tetap dahsyat, Engkau tetap luar biasa. Kami hamba-hambamu Tuhan, Afesa Melisi Raja Walitin, kami menopang dalam doa buat setiap warga masyarakat Peranan Lama, setiap jemaatmu, setiap umat-umat Tuhan yang ada di sini. Biar mereka dijamah Tuhan, biar mereka dipulihkan Tuhan, biar mereka menerima lawatan Tuhan yang luar biasa. Secara pribadi mereka ketemu Tuhan, secara pribadi mereka rasakan kasih Allah, rasakan Tuhan bekerja di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Dari depan sampai belakang, dimanapun suara kami bisa terdengar,
Kami percaya kuasa urapan Roh Kudus mengalir. Mungkin sana kami doa lepaskan berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati daerah ini Tuhan. Dari tempat kita Kordali, kami berdiri dengan kampung Raanan Lama. Kami mendoakan pemerintah setempat, Bapak hukum Tuhan, dari semua jajaran-jajaran yang terkait yang ada. Kami melepaskan berkat kesehatan kekuatan buat Bapak hukum tua dan semua yang ada. Senantiasa Tuhan yang memberkati hukum tua dan keluarga dan semua perangkat-perangkat desa di Raanan Lama ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tokoh-tokoh agama Tuhan memberkati, tokoh-tokoh masyarakat Tuhan memberkati. Tuhan kami berdoa melepaskan berkat-Mu pada buat daerah ini. Setiap mata pencarian, setiap perkebunan, setiap usaha, setiap apapun yang mereka kerjakan dengan hati yang bersih, dengan tangan yang bersih, kesanalah berkat Tuhan mengalir. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami mengalami Tuhan malam hari ini. Sebab kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus tetap dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Semua kita yang diberkati boleh katakan haleluya. Haleluya. Yesus sudah dahsyat. Katakan, aku sudah disembuhkan. Aku sudah dipulihkan. Aku sudah dipulihkan. Kita boleh tepuk tangan saudara. Dengan sukacitamu sama-sama dalamku. Oh yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Nyanyi semuanya. Dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Ibu-ibu, warga masyarakat, anak-anak muda, katakan kiri kanan, katakan kamu diberkati. Kamu diberkati. Katakan juga aku diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Amin. Orang itu. Sebelum kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini, tentunya kami pelayanan Kota Manado. Terima kasih banyak buat sambutan dari seluruh warga masyarakat yang sudah menerima kami dalam hal ini. Pemerintah setempat, hukum tua dan semua yang ada, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Tentunya mendasari dalam Tuhan Yesus seperti yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sahabat pelayan Tuhan tadi. Kami datang di sini untuk menyampaikan kabar baik, kabar kita, berbagi kesaksian dan rindu. Kita sama-sama berdoa, kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama menjadi kuat dan sama-sama menjadikan Tuhan. Simatin lu. Saudara, orang kamu waktu berapa di sorga? Katakan amin. Amin. Waktu apa semua di sorga? Haleluya. Kita bisa melihat jadi luar biasa. Belum lagi. Haleluya. Yesus. Dahsyat. Yesus. Dahsyat. Raanan Lama. Diberkati. Raanan Lama. Diberkati. Raanan Lama. Diberkati. Haleluya. Kita menaik gunjang. Haleluya. Yang bersuka cita katakan amin. Ini pengalaman yang luar biasa sejak saat kami lewati. Aduh. Mati lagi. Ini sudah suasana yang berbeda.
Baik, sebelum kita tutup dengan doa, nanti ketua tim kami akan tutup dengan doa berkat, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan hari ini ada di sini. Mungkin tadi teman-teman sudah memperkenalkan nama mereka. Saudara kita saya, nama Ken Matialo, saya orang Tompaso Baru, Desa Pineisaan, Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Kalau mau berbicara kehidupan yang lama, kehidupan yang dulu, sedikit banyak saya kehidupan dalam dunia selama dalam artian kehidupan orang bilang orang main buku. Ya. Siapa nggak kenal? Mau bicara beberapa tahun yang lalu, apa 7 atau 10 tahun yang lalu, Tompaso Baru, pedesaan, dan beberapa terkenal dengan desa suka tawuran, suka bikin kacau di mana-mana, saudaraku sekalian. Pada waktu itu, kalau saya nggak datang kepada Tuhan, istilah sekarang keren, mengalami metanoia, perubahan atau pertobatan, mungkin pada waktu itu 7 sampai 10 tahun yang lalu saya dibunuh oleh polisi. Mungkin saya jadi pembunuh, saya jadi preman, saya jadi orang-orang yang bisa dikatakan sulit diatur pada waktu itu. Tapi singkat cerita, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus, 2003 Tuhan memanggil, Tuhan menangkap saya dari Tompaso Baru Pineisaan untuk menjadi warga kerajaan surga, anak Tuhan. Dan semenjak saya mengalami yang nama jamahan Tuhan dan perubahan, jujur saudara, saya mau katakan di sini, orang tua, keluarga, mama, papa, hampir satu kampung kecamatan Tompaso Baru, khususnya juga yang ada di Pineisaan, berkata kian itu stres, gila. Di zaman umur 17-an, 18, 19, orang suka tuh main samurai, main hal-hal yang tidak benar di kampung. Saudaraku sekalian, masa lalu adalah masa yang kelam, masa yang dimana kehidupan hancur-hancuran. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan memulihkan saya. Oleh dan sebab itu saudaraku, ada satu pujian nama berkata, hidup ini adalah kesempatan. Setiap waktu, setiap kesempatan yang Tuhan Yesus berikan bagi saya dan saudara, menit orang ambil. Apalagi di masa-masa pandemi, semua nggak luput dari yang namanya rasa ketakutan. Semuanya rasa mencurigai. Jangan-jangan, dan jangan-jangan. Tapi saudaraku, dengan iman yang teguh kita adakan anugerah. Intinya saya mau katakan, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Kalau Yesus bisa mengubah seorang kehidupan saya dari kehidupan yang tidak berharga, dari kehidupan yang gelap, demikian juga Bapak Ibu saudara sekalian, setiap generasi muda yang ada tempat ini, Tuhan bisa pakai saudara, dan Tuhan bisa ubah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling mulia. Haleluya. Kami memuji bersamamu. Kami bersyukur dan kami kembalikan segala puji. Ajaib Tuhan. Mari katakan sama-sama, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan.
waktu Anda mengangkat tangan di hadapan Tuhan, maka hari ini bukan nanti, Tuhan mengangkat semua beban-beban yang merintangi hidupmu, semua yang senantiasa membuat kita tidak bisa bebas dan merdeka. Hari ini diangkat oleh Tuhan. Hari ini semua kuperabaan diangkat daripadamu. Dan hari ini dengar baik-baik, semua yang baik dari surga turun atasmu. Terima kebebasan atasmu, terima pemulihan atasmu, terima kesembuhan atasmu, terima kelegaan dan kepastian atasmu. Hari ini kau jadi berbeda, hidupmu jadi berbeda. Diberkati rumah-rumah tanggamu, diberkati ekonomimu, dalam pertanianmu, perkebunanmu diberkati Tuhan. Negeri ini lama diberkati oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan ada atas negeri ini. Tuhan memberkati anak muda di tempat ini. Amsal 23:18 berkata, pasal mereka suara tidak akan pernah hilang. Jawaban kepastian sudah kami terima. Yesus Kristus Tuhan ada bersama kami. Tidak pernah melepaskan kami. Corona boleh ada, persoalan penduduk boleh ada, paling global boleh datang, tetapi Yesus menyertai kami, membawa kami ke Bukit Sion. Puncak keindahan Allah tampil bersinar. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai seluruh warga masyarakat yang ada di negeri ini. Dan lama kecamatan Motoling di dalam lawatan Tuhan. Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Indonesia dalam genggaman tangan Tuhan. Indonesia dalam lawatan Tuhan. Negeri Indonesia di dalam pemulihan, di dalam lawatan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak terima kasih. Kami berkati buat pemilihan umum nanti pada tanggal 9 Desember. Biar betul-betul Tuhan campur tangan pemerintah yang melaksanakan belum Tuhan dengan hikmat dari surga. Semua panitia-panitia yang Tuhan izinnya terlibat di dalam kepanitiaan pemilu yang ada Tuhan. Biarlah mereka juga berjalan melakukan tugas kerja dengan jujur dan takut akan Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan menciptakan, Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin yang daripada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang menjalankan roda pemerintahan berdasarkan kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah melayani. Raja Wali tim tetap kuat dalam Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah berjalan bersama dengan kita. Dia ganti orang-orang atasmu. Api Tuhan ada atas kita semua. Api Tuhan turun atas kita semua. Urapannya nyata atasmu. Merapi kita semua. Menjadi umat Tuhan yang kokoh, kuat dan menjadi gereja yang tidak tergoncangkan. Demi nama Yesus kami berdoa. Berkati semua yang menyaksikan program ini Tuhan, yang dari awal sudah sampai 3-4 jam, yang tetap setia menyaksikan program ini, yang dari Sulawesi Utara, yang dari Indonesia, yang dari luar negeri diberkati oleh Tuhan. Hamba lepaskan berkat Tuhan buat yang menyaksikan program ini dari NTT, dari Toraja, dari Bali, dari Medan ya Tuhan. Berkati mereka semua, yang dari Singapura, dari Dubai, dari Emirat Arab yang menyaksikan program ini, yang dari Taiwan, Tuhan berkati, bahkan dari beberapa negara yang tidak kami dapat sebutkan negara mereka yang tetap setia menyaksikan. Tuhan mengurapi dan memberkati tugas kerja mereka adalah lawatan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Terpuji-puji nama Tuhan. Berkati yang sudah meluruskan jalan Tuhan di misi surga ini Tuhan. Di mana ada anak-anak-Mu Tuhan yang telah Kau pakai di Minahasa Selatan khususnya untuk meluruskan jalan Tuhan. Di mana misi surga boleh terjadi di tahap 91 ini Tuhan. Kami berdoa diberkati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur akan menutup ibadah KKR Jalan pada tahap 91 ini. Tetapi Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Karya Roh Kudus menyertai kami. Karena itu terimalah berkat daripada Allah Bapa, kecintaan daripada kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai-Mu, tidak pernah melepaskan-Mu, menyertai memimpin hidup-Mu, bahkan memberikan kehidupan kita yang penuh kesukaan dari sekarang sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah akan datang menjemput umat Tuhan, umat yang percaya, yang melakukan firman Tuhan, yang tetap kokoh berdiri, dan umat Tuhan yang mengangkat tangan. Mari kita sambut Dia sambil berkata bersama-sama, bilang bersama-sama haleluya, bilang sama-sama haleluya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih.
bersyukur atas apa yang sudah kami terima hari ini. Berkati Tuhan yang sudah memberikan kami penerangan gereja Pentakosta, bahkan keluarga yang memberikan kami penerangan lampu listrik. Berkati semua yang sudah mengambil bagian di program di misi surga di Raanan Lama, diberkati Tuhan. Pemerintah, masyarakat yang semua sudah diberkati. Pujian hormat bagimu, dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Sama-sama bilang haleluya. Haleluya. Katakan amin. Amin. Dia bagi Tuhan. Ibu bapak sekalian, iya baik. Kami ada beberapa Alkitab yang dibawa, nanti mungkin bisa nanti dibagikan sebentar. Nanti Tua mungkin mau menyampaikan sesuatu, nanti mau dibagikan. Ada beberapa dos, tapi tinggal satu dos yang ada dibagikan umat Tuhan. Dan saya mau menyapa dulu buat yang menyaksikan live ini, saudara. Mungkin kita sudah berapa jam di sini ya? Ya, berapa jam semua? 3 jam. 3 jam kami ada di sini di live streaming, dan yang menyaksikan kita di sini ada beberapa yang dari luar negeri yang dari tadi mereka saksikan. Saya mau menyapa, terima kasih sekali. Mungkin Anda orang Raanan Lama atau orang Motoling yang ada di luar negeri. Kami ada di Raanan Lama, Kecamatan Motoling, Sulawesi Utara, ya, persis di tengah kampung. Mungkin kalau tadi lagi di syuting, mungkin ada yang Anda kenal di daerah sini ya. Juga ini, dan ibu bapak sekalian, saya sebagai ketua tim mau menyampaikan kepada kita semua permohonan kami. Yang pertama, doakan kami saudara. Kalau Anda mau waktu kita berdoa, doakan kami tim Raja Wali untuk tetap melaksanakan misi surga sepanjang pandemi ini, untuk senantiasa kita berjalan, supaya tim ini tetap berjalan dan Tuhan memberikan kekuatan, nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, jika Anda mau ikut atau mau mengikuti penginjilan ini, Anda tinggal masuk di Facebook, baru Anda masuk di penginjilan Jalan Raja Wali Tim. Anda bisa like di situ, Anda bisa ikuti. Jadi di mana kami berada nanti Anda akan lihat di Facebook saudara, ya. Jadi nanti Anda masuk di akun penginjilan Jalanan Raja Wali Tim. Anda masuk di situ, Anda like dan Anda bagikan, atau nanti Anda lihat di situ misinya tetap jalan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, selamat malam, haleluya.